Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Olehnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan terus menganugerahkan kesehatan, terlebih nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Hari ini kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami. Namun kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Olehnya kami memohon Tuhan, sertai kami melalui firman Allah. Biarlah kami diberikan kekuatan dan berkat melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Mazmur 18 ayat 29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema Allah menyinari kegelapan hidup kita. Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan perjalanan lalu kemudian kita tiba setelah matahari terbenam, sudah mulai malam, atau mungkin memang betul-betul sudah malam? Tentu saja dengan pertanyaan ini mengingatkan saya masa kecil di kampung halaman, bahwa dulu sering pergi ke kampung nenek saya dengan perjalanan darat, perjalanan jalan kaki gitu. Lumayan sekitar 12 kilo, naik gunung, turun gunung, menyeberangi sungai. Ya namanya dari kampung ke kampung tidak ada transportasi kecuali jalan kaki. Sehingga suatu ketika tiba di rumah nenek saya sudah mulai malam. Setelah tiba, senang melihat dari kejauhan rumah nenek saya. Dan ketika sudah mendekat rumah, saya melihat cahaya berkedip-kedip. Ternyata itu kunang-kunang. Bapak Ibu pernah melihat kunang-kunang? Mungkin di Jakarta ini sudah tidak pernah lagi kita lihat itu ya. Sungguh masa kecil yang indah yang tidak akan pernah terulang kembali. Kegembiraan melingkupi hati saat memandangi kelip cahaya yang menari-nari di tengah kegelapan. Teringat kepada nyanyian Daud, Bapak Ibu, seorang atau sang pemazmur dalam bacaan kita tadi mengatakan, Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Dengan menyatakan bahwa Allah mengubah kegelapannya menjadi terang, Daud menunjukkan iman yang teguh akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Oleh kekuatan Allah ia sanggup mengatasi segala hal yang dihadapinya. Dengan mempercayai penyertaan Tuhan yang hidup untuk melewati segala keadaan, Daud berjanji untuk selalu menyanyikan syukur dan memuji namanya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 18 ini, Bapak Ibu Saudara, merupakan mazmur perenungan diri. Dalam banyak mazmur yang ditulis oleh Daud, kita sering menemukan dirinya sedang dikejar dan diburu. Pertama oleh Saul dan kemudian oleh Absalom. Selama masa-masa pelarian dan bahaya itu, Daud sering mempertanyakan akan kesetiaan, kasih, dan pemeliharaan Allah. Ia bertanya-tanya kenapa Allah tidak turun tangan dan menolongnya. Namun di Mazmur 18 ini kita melihat
Daud yang lebih banyak melakukan perenungan diri. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya yang telah lalu dan menyaksikan bukti kehadiran serta perlindungan Allah di sepanjang hidupnya. Bahkan di musim kehidupan ketika bukti itu seolah tidak ada. Sekarang setelah melihat ke belakang sejenak, Daud menegaskan apa yang selama ini ia pertanyakan dirasakannya, yaitu kesetiaan Allah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, entah kita sedang berada dalam badai hidup yang tak terduga, atau menikmati ketenangan setelah berlalunya hujan, damai sejahtera dari kehadiran Tuhan yang terus-menerus akan menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Allah kita yang hidup akan selalu menjadi kekuatan, perlindungan, penyokong, dan penyelamat kita. Percayalah, Dia akan hadir menyinari kegelapan hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh percaya Engkau setia kepada kami, umat-Mu. Engkau setia kepada kami, ciptaan tangan-Mu. Sekalipun kami mengalami kegelapan hidup, namun Tuhan, Engkau selalu ada untuk menerangi kegelapan hidup kami itu. Dan biarlah itu yang Engkau nyatakan ya Tuhan dalam hidup kami. Baik kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kebutuhan hidup, yang bergumul dengan persoalan keluarga rumah tangga, yang bergumul dengan pekerjaan, dan banyak hal yang menjadi pergumulan hidup kami, yang sungguh menggelapkan akan kehidupan ini. Ya Bapa, nyatakanlah sinar-Mu, terangilah hidup kami, hingga kami bersuka cita dan bahagia menikmati sinar kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjamuan kudus di GKPO Halim Perdana Kusuma akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2022. Di tempat ini, di gereja GKPO Halim Perdana Kusuma Jalan Angkasa, tempat akan didistribusikannya anggur dan roti untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Kesempatan ini sebelum didistribusi dan dipergunakan tanggal 2, kita akan mendoakan, lalu kita akan memberikan kepada majelis kompleks untuk disampaikan di gereja-gereja tempat dilaksanakannya perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar roti dan anggur ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan berkenan memberi kesempatan bagi gereja kami untuk nantinya melaksanakan perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah makna simbolik akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami akan menggunakan itu untuk kami mengingat, menghayati, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tubuh dan darah Kristus telah terpecah-pecah, darah-Mu telah mengalir untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan berkati pelaksanaan perjamuan kudus nanti. Setiap petugas roti dan anggur ini, Tuhan berkati agar kemuliaan nama-Mu menjadi nyata dalam pelaksanaan
perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Silakan Pak didistribusikan ke kompas. Demikian pelaksanaan doa dan pendistribusian roti dan anggur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai.